Halo, selamat pagi semua. Tentunya semuanya dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Kalian tetap semangat, tetap terus setia. Kita akan sekolah minggu hari ini. Kemudian apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk masa-masa yang akan datang. Jadi judulnya adalah Persiapkanlah Dirimu. Yuk kita ikuti penjelasan selanjutnya. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang persiapkanlah dirimu. Kemudian ayat-ayat yang akan kita pelajari yaitu dari Kejadian 6 ayat 12 sampai 22, Yosua 9 ayat 13 sampai 15 dan Amsal 3 ayat yang kelima. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang firman Tuhan pada hari ini, marilah kita pujikan dulu lagu Laskar Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk semuanya yang telah Engkau berikan kepada kami, kasih setiamu, berkat-berkat-Mu yang terus Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Ini sungguh luar biasa Tuhan, Engkau masih memberikan kekuatan, kesehatan di masa pandemi seperti ini untuk kami semuanya. Bersyukur Bapa, kami masih boleh mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu, dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang akan menguasai hati kami, Engkau yang akan memberikan pengertian untuk kami semua, sehingga kami memahami dan kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tujuan belajar firman Tuhan pada hari ini adalah murid akan belajar bahwa persiapan yang memadai untuk masa depan
mencakup hal mengetahui dan melakukan kehendak Allah, sehingga ia akan mencari bimbingan Allah dalam setiap keputusan. Mari kita mulai untuk membahas firman Tuhan pada pagi hari ini. Persiapkanlah dirimu. A. Rumah yang belum selesai. Kali ini aku akan memberikan ilustrasi, yaitu suatu kali ada seorang laki-laki sedang duduk-duduk dalam kursi malasnya sambil memikirkan kehidupannya. Yang saya perlukan adalah rumah baru, ia berkata. Maka keesokan paginya orang itu mencari dan membeli sebidang tanah. Kemudian ia menyewa seseorang untuk membawa peralatan agar menggali lubang untuk fondasi rumah baru itu. Tidak lama kemudian lubang itu sudah digali. Orang itu menyewa orang lain untuk meletakkan fondasi bagi rumah barunya. Sesudah beberapa hari orang itu menerima kabar. Fondasi sudah selesai. Mari dan lihatlah pekerjaan kami. Orang ini berjalan sekeliling fondasi itu dan senang sekali dengan usaha pembangunannya. Ini akan menjadi rumah yang sangat bagus. Dia menyombong kepada semua temannya. Keesokan paginya, ia pergi kepada tukang kayu untuk menyewa pekerja-pekerja untuk menyelesaikan rumahnya. Sesudah ia dan tukang kayu membicarakan pekerjaan itu, tukang kayu mengambil kertas dan mulai menghitung biayanya. Setelah ia memberi taksiran kepada orang itu sangat terkejut. Oh, tidak, saya tidak mempunyai uang sebanyak ini. Sebetulnya uang saya sudah hampir habis. Ketika teman-teman orang itu mendengar hal itu, mereka menggeleng-gelengkan kepala mereka dan merasa kasihan. Bertahun-tahun kemudian, setiap kali mereka lewat rumah itu yang belum selesai itu, mereka hanya tertawa. Dia hendak membangun rumah, mereka berkata, tetapi ia tidak membuat rencana lebih dahulu. Kisah ini mirip sekali dengan cerita Yesus yang terdapat dalam Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. B. Pentingnya persiapan. Kita perlu mempersiapkan diri hari ini untuk hari esok dan sisa hidup kita. Ini termasuk mengetahui kehendak Allah untuk kehidupan kita. Untuk itu kita harus mencari bimbingannya. Ketika kita melakukan hal itu, kita akan mempercayai Tuhan dan memimpin kita pada jalan yang benar. Ketika akan membuat rencana untuk masa depan, maka segala rencana kita harus berpusat pada Allah. C. Minta nasihat pada orang lain. Seperti tertulis dalam Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ada kebijaksanaan dalam meminta nasihat dan saran dari orang lain. Kadang-kadang kita terlalu sombong untuk meminta bantuan meskipun kita tahu bahwa kita memerlukannya. Orang yang bijak pergi ke orang yang banyak pengetahuannya dan meminta nasihat sebelum memulai sesuatu usaha. Jika kalian ingin membangun rumah untuk anjingmu, kalian akan bertanya kepada seseorang yang mengetahui bagaimana membangun rumah anjing. Ia dapat memberikan petunjuk
sehingga rumah anjing ini akan aman dan kuat untuk anjing kesayanganmu. D. Keputusan yang berkaitan dengan orang lain. Kadang-kadang kita membuat rencana yang berkaitan dengan orang lain juga. Dalam hal demikian, kita perlu memastikan bahwa tiap orang menyetujui rencana itu sebelum kita meneruskannya. Kita baca dari Amsal 20 ayatnya yang ke-18. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berpeganglah dengan siasat. Kemudian, rencana apa saja yang perlu persetujuan atau restu orang lain. Misalnya kalau kita akan melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Banyak di antara kita mungkin bermaksud ke perguruan tinggi kelak. Beberapa mungkin memilih untuk mengikuti sekolah kejuruan. Yang lain mungkin akan mulai bekerja segera sesudah selesai dari SMA. Semua rencana itu adalah baik. Tetapi seandainya kalian memilih untuk ke perguruan tinggi, kalian mungkin memerlukan bantuan keuangan. Kalian mungkin menerima uang dari orang tuamu, atau mungkin mendapat pinjaman biaya. Kalian perlu membicarakan perencanaanmu dengan mereka yang menolongmu dan mendapat persetujuan mereka. Ketika tiap orang yang bersangkutan setuju, maka ada kemungkinan untuk meneruskan rencanamu. Rencana Allah tidak akan gagal. Seperti tertulis dalam Amsal 19 ayat 21, banyaklah rencana di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ayat ini memberitahukan bahwa manusia mempunyai banyak rencana. Tuhan mengetahui semua rencana ini. Ia mengetahui rencana mana yang akan berhasil dan mana yang akan gagal. Jika kita meminta bimbingannya, ketika kita membuat rencana, Ia akan melakukannya. Perhatikan akhir dari ayat ini. Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tidak ada yang dapat menghentikan kita jika kita mengikuti rencana Allah untuk ditentukan bagi kita. Amsal 16 ayat 3 berbunyi demikian, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ketika kita menyerahkan semua pekerjaan kita kepada Allah, Ia akan mengarahkan pikiran kita ke arah yang benar. Ini tidak berarti bahwa semua hal akan selalu berjalan sesuai dengan kemauan kita. Kita mungkin akan mengalami kekecewaan, tetapi pada akhirnya hidup kita akan berhasil bagi Tuhan. Tuhan mengarahkan langkah kita ketika rencana kita dibuat. Kita harus membiarkan Tuhan memimpin kita. Nuh sudah siap. Contoh tentang seseorang yang sudah siap terdapat di Kejadian 6 ayat 12 sampai dengan 22. Dalam ayat ini mengisahkan bagaimana Allah menyuruh Nuh membangun bahtera dan mengisinya dengan semua macam binatang. Nuh berusaha sekeras-kerasnya dan menaati semua petunjuk Allah yang diberikan kepadanya. Ia tidak berkata, "Saya akan mengerjakannya nanti saja," atau "Saya akan melakukannya sebagaimana yang saya kehendaki." Ia diberikan pengarahan khusus dari Allah, dan ia mengikuti petunjuk-petunjuk itu dengan tepat. Seperti tertulis dalam Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya.
Nuh membuat rencana lebih dahulu. Ia dan keluarganya mempersiapkan diri untuk menghadapi air bah yang menurut firman Allah akan dikirimkan. Karena ini, Nuh dan keluarganya selamat pada waktu itu. Semua orang lain tenggelam. G. Orang Israel tertipu. Seperti tertulis dalam Yosua 9 ayat 3 sampai 15. Di sini mengisahkan bahwa bangsa Israel setuju untuk membiarkan penduduk Gibeon hidup sebagai tetangga mereka. Penduduk Gibeon telah mengakali orang Israel dengan berpura-pura menjadi penduduk negeri yang jauh. Allah tahu penduduk Gibeon tinggal di Kanaan, tetapi orang Israel tidak meminta bimbingannya. Mereka bertindak tanpa meluangkan waktu untuk mencari Allah. Karena hal ini, orang Israel tidak dapat memenuhi seluruh perintah Allah untuk menaklukkan semua musuh mereka. Ayat hafalan minggu ini mendorong kita untuk mempercayai Allah daripada mengandalkan akal kita sendiri. Percaya kepada Allah. Arti dari percaya kepada Allah adalah menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan berhenti khawatir tentang apa yang akan terjadi. Jika kita melakukan bagian kita dengan hidup bagi Allah dan mengikuti perintahnya, kita dapat yakin bahwa Dia akan membimbing hidup kita dalam tiap bidang. Ia akan mempersiapkan kita untuk setiap situasi yang akan kita hadapi. Jika kalian membuat rencana dengan berdoa, kalian akan siap untuk menghadapi masa depan. Serahkan rencanamu kepada Tuhan dan percaya kepadanya untuk membimbing langkah-langkahmu. Ini akan menjamin kehidupan yang baik di masa depan. Ayat hafalan pada minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita baca sekali lagi, Amsal 3 ayat 5. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah 1. Jika kita mengikuti petunjuk Allah untuk hidup baik dan jika kita selalu mencari kehendak Allah, kita akan menjadi lebih berbahagia dan masa depan kita akan lebih memuaskan dan gembira. 2. Kehendak Allah dari masing-masing orang adalah agar ia diselamatkan dari dosa. Untuk tugas hari ini, yang pertama, jawablah pertanyaan di Google Form. Kemudian yang kedua, link akan dikirimkan sesudah mencermati materi. Yang ketiga, sebutkan beberapa langkah yang akan diambil untuk mempersiapkan masa depanmu. Tuliskan dalam poster sekreatif mungkin. Kemudian hasilnya kirimkan ke grup WA ini. Marilah kita akhiri sekolah minggu pada hari ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa setiap rencana yang kami buat haruslah melibatkan Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan terus menuntun setiap langkah kami, rencana kami, sehingga apa yang sudah kami rencanakan Tuhan boleh terjadi karena kehendak-Mu saja. Bapa di dalam surga, biarlah Engkau terus memimpin setiap langkah kami, menuntun hari-hari kami ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan terus
memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Tuhan, selanjutnya kami hanya bisa menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.